Aku melintas waktu dan masuk ke tubuh seorang pemalas yang miskin sampai perut tak kenyang, hidup dari memotong rumput untuk bertahan, si berandal ini. Celaka. Dua lahan sudah terlantar. Di rumah bahkan tak ada persediaan makanan. Aku tak mau mati kelaparan. Mendeteksi keinginan bertahan hidup kuat dari inang. Sistem banyak anak banyak berkah resmi diaktifkan. Sistem ini bertujuan membantu inang memperbanyak keturunan, meneruskan garis keturunan. Semakin makmur keluarga, semakin besar hadiah untuk inang. Sistem? Ada hal bagus begini? Tapi aku sekarang miskin dan reputasi buruk. Mana bisa dapat istri dan punya anak? Bagi-bagi istri. Wanita yang baru mengungsi dari selatan. Tubuhnya kuat, bisa kerja, bisa beranak. Bagi-bagi istri? Bisa begitu? Petugas, gimana caranya ngambil perempuan-perempuan ini? Dengar baik-baik. Dua yang ini. Wajahnya terlihat. Ambil satu, dapat satu jin beras. Yang ini pakai karung, dijamin masih segar. Yang satunya lagi, dapat 3 jin beras. Dua yang ini, dikarung dan diikat. Ambil satu, dapat 10 jin beras. Yang wajahnya kelihatan ini terlalu besar badannya. Malam nanti bisa-bisa aku terimpit mati. Jangan yang ini. Aku pilih yang ini. Badan ini kekar. Ini. Siang hari bisa kerja di ladang, malam hari di rumah juga bisa kerja. Kau memang jago milih ya? Ayo, yang ini. Jadi milikmu. Petugas, orang-orang ini, kenapa? Di karung goni, apakah terlalu jelek? Orang-orang ini dikarung. Karung goni menutupi wajah, bukan karena jelek, melainkan karena mereka ingin menjaga muka. Tidak suka dilihat oleh kalian. Wajahnya terbuka, dipilih-pilih. Dua itu. Yang diikat itu keras kepala. Sudah lari 3 kali. Lapar 3 hari diikat, baru tidak lari lagi. Itu, aku mau yang itu. Dasar kau dari Pratama, gue belum mati. Kau berani mau perempuan lain? Kau ingin gue, kubunuh kau. Istri, kau kira aku karena perempuan? Bukan. Aku demi 3 kilo beras itu. Dengan beras, kita malam ini bisa makan. Gue belum tahu niatmu, dasar, pergi sana. Sudah, jangan ribut. Yang ini, jadi milikmu. Lihat semua. Apa? Ibu. Petugas, aku bisa tidak mau? Sudah pilih, tak boleh mundur. Berani menolak? Aku patahkan kakimu. Kau pergi sana. Pilih yang dikarung. Ada risiko loh. Masak mau pilih yang ini wanita perkasa? Terdeteksi terbaik 2 saudari jelita, Sari Wijaya dan Rina Wijaya. Sangat disarankan Tuan ambil. Sistem, kamu yakin 2 ini yang terbaik? Cepat pilih. Kalau tidak, berasnya habis. Jangan berebut denganku. Aku mau ini. Ini bisa kerja. Baiklah. Jadi milikmu. Pergi. Aku tak mau. Yang di karung gue ogah urus sama emak. Tugas sama pemerintah. Aku pilih 2 ini. Tugas sama pemerintah. Aku pilih 2 ini. Ini bukan si pemalas Santoso, Arga Santoso. Dia juga mau pilih istri. Buat makan sendiri aja susah. Mau 2 lagi. Kayaknya dia mengincar beras 20 kilo beras itu. Beneran? Kamu yakin mau 2? Ya, aku mau keduanya. Aku bilang dulu. Keduanya sudah 3 hari tak makan. Aku cuma jamin mereka. Sekarang masih bernapas. Setelah pulang masih hidup atau tidak, bukan urusanku. Aku tahu. Aku tetap pilih mereka berdua. Baik. Bawa saja dia pergi. Ini suami kami berdua. Tampan juga ya. Wah, tampan sekali. Arga Santoso, tukar dengan aku dong. Yang ini lebih tua, lebih perhatian. Pergi sana.
Siapa suka ibu-ibu tukar dengan siapapun, gue nggak mau tukar. Dua-duanya tampak sakit. Pasti nggak bakal tahan 2 hari. Arga, kamu gila ya? Pikiranmu kemana? Di rumah mana ada sisa beras buat nafkahin mereka? Gue yakin nggak sampai 5 hari kalian bakal kelaparan. Lepasin mereka. Ikut gue pulang. Kakak, kalau beras habis, tanah bisa dijual. Paling nggak kami bertiga nggak bakal kelaparan. Dia rela jual tanah warisan buat nafkahin kita. Ini, kita ketemu orang baik ya. Apa katamu? Kamu mau jual tanah peninggalan orang tua buat itu? Ya ampun. Ini kan lagi tahun paceklik. Tanah itu penopang hidup. Nggak lebih berharga dari 2 cewek. Betul. Benar-benar anak pemboros. Enggak, suka minta. Terima jual beli tanah nggak? Gue punya 2 hektar sawah subur. Sawah subur apaan? Sawah tipis lo itu paling banter gue kasih 9.400.000 rupiah. 2 hektar sawah subur cuma 9.400.000? Jangan dijual. Jangan dijual. 9.400.000 ya sudah. Deal. 9.400.000 ya sudah. Deal. Cepat juga, adik. Lain kali ada kesempatan begini. Gue yang pertama cari lo. Gila. Benar-benar gila. Demi 2 beban. Jual penopang hidup. Tanah udah nggak ada. Pakai apa dia nafkahin 2 mulut itu? Masa ia mau kelaparan bareng? 2 saudari jelita. Ikut gue pulang. Ya, penolong. Menjual harta warisan leluhur untuk mendapat 2 wanita cantik. Keluarga Santoso, kalau tahu, pasti marah sampai bangkit dari kuburan. Bang Hartono, coba tebak. Malam ini mereka ngapain? Buat apa nebak? Dibeli pakai 2 petak sawah, malam ini juga pasti balik modal. Mereka ngerti apa? Selain dapat hadiah dari sistem. Cuma lihat wajah mereka aja sudah balik modal. Hancur, semua hancur. Kamu habiskan semua harta keluarga. Ini rumahku. Mulai sekarang, ini juga rumah kalian. Rumahnya terlalu miskin dan bobrok. Baru keluar dari sarang serigala, langsung masuk sarang harimau. Memang agak kotor, tapi strukturnya masih bagus. Penolong. Apa yang ingin kau lakukan? Mau ngapain? Ya seperti yang kamu pikirkan. Penolong. Kalau aku, tidak apa-apa. Tapi bisakah jangan sentuh adikku? Dia masih kecil. Menurutmu, aku akan melepas kalian berdua? Jangan. Jangan. Sudahlah, ada air panas di wajan. Kalian bisa mandi dulu. Untuk pakaian, ada di lemari, cari sendiri. Aku beli beras dan tepung dulu. Dia pergi begitu saja? Kakak penolong menyuruh kita mandi. Mungkinkah? Dik, tenang. Kalau dia benar-benar mau berbuat sesuatu, masih ada aku. Kakak, kalau penolong benar-benar mau berbuat sesuatu padaku, tidak apa-apa. Kalau kamu karena hal ini membuatnya marah, dia mengusirmu sendirian di tahun paceklik, kamu takkan bisa hidup. Dik, tenang. Penolong ini kelihatannya juga bukan orang jahat. Seharusnya tidak akan mengusir kita. Ayo kita mandi dulu. Maaf. Setelah mandi, kalian memang secantik bidadari. Sistem ini tak bohong ya. Aku masak dulu. Kalian berpakaian dulu.
Sayangnya kondisi zaman kuno terbatas, aku hanya bisa menunjukkan 6% keahlian masakku. Kakak, makanan yang dibuat penolong ini kelihatannya enak sekali. Dik, penolong belum bilang kita boleh makan, kita tidak boleh duduk di meja. Ayo makan. Penolong, semua ini yang kau buat untuk kami makan? Tentu untuk kalian makan. Di sini setara antara pria dan wanita. Ayo, duduk dan makan. Benar-benar untuk kami makan? Ini kelihatannya seperti makanan yang hanya Tuan Tanah bisa makan. Dia menyuruh kita makan. Kalau begitu setelah makan. Apakah setelah itu kita harus melakukan hal itu? Ini banyak banget, gue sendiri juga nggak bakal habisin. Tentu buat kalian dong. Kak, ayo makan. Habis makan kan mau lakukan hal itu. Aku belum siap. Kak, kayaknya enak banget nih. Ayo cepat. Sudahlah, paling-paling nurut aja sama penolong. Di tahun paceklik, kehormatan gak lebih penting daripada hidup. Ini enak banget. Bahkan lebih enak dari rumah makan. Ini cuma lauk pauk kecil. Nanti gue bikin masakan beneran buat kalian. Penolong, beneran kata-katamu? Tentu bener dong. Makanan udah habis. Sekarang waktunya kerja keras. Penolong. Kamu panggil gue apa? Suami, malam ini biar Sari yang melayanimu. Bukan bareng berdua? Bareng berdua. Suami Rina masih kecil. Kayaknya masih malu ya. Nggak apa-apa, nanti gue bujuk dia setuju. Hehe. Aku juga udah nggak kecil. Kalau Rina belum bisa nerima, pelan-pelan aja nanti. Kok nggak dapat hadiah? Sistem Hadiah baru didapat setelah tuan rumah berhasil meneruskan garis keturunan. Baru bisa dapat hadiah. artinya mereka belum hamil sekarang. Kayaknya harus lebih giat nih. Uang jual tanah nggak cukup buat hidup bertiga sebulan. Kalau lebih sering bercocok tanam, gua nggak percaya nggak hamil. Suami, kau sudah bangun? Sudah pagi, waktunya olahraga pagi. Olahraga pagi? Suami, kau harus latihan fisik. Tentu saja, olahraga pagi yang ini. Jangan! Suami, nanti adikku terbangun. Tak apa. Kalau dia terbangun, aku akan ajari dia yoga. Suami, biar ku cuci kakimu. Cuci kaki. Bagus, bagus. Aku juga mau. Nikmat. Dengan perlakuan seperti ini, apalagi 2 hektar tanah, 200 hektar pun layak. Bagaimana suhu airnya? Suhunya pas.
Siapa? Tengah malam ganggu urusanku. Kakak, kakak, Beberapa hari tak bertemu, kau tampak berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi kesan asal-asalan seperti dulu. Ambil ini. Baru saja ditukar di kota. Sebagian tepung campuran dan beberapa potong daging kering. Hematlah makannya. kakak, terima kasih. Saat ini aku masih butuh ini. Nanti setelah dapat hadiah sistem, pasti akan kubalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Arga, apa rencanamu ke depannya? 2 hektar tanah itu adalah penopang hidupmu. Kau jual begitu saja? Apa kau akan terus begini? Hidup sembarangan. Uang sedikitmu itu berapa hari bisa bertahan? Kakak tenang saja, aku sudah punya perhitungan. Perhitungan apa? Kau jual tanah, tukar 2 wanita dikurung di rumah. Lihat keadaanmu sekarang. Tidak cari kerja untuk cari uang. Sepanjang hari cuma di rumah saja. Apa maksudmu? Menunggu mati saja? Kakak, tanah hilang bisa beli lagi. Tapi kalau orangnya terlewatkan, itu seumur hidup. Tenang saja. Nanti-nanti, aku akan cari uang. Sudahlah, aku tak bisa membujukmu. Kau jalani sendiri saja. Suami kakak ipar, apa dia marah? Salah kami makan terlalu banyak, membuat suami kerepotan besar. Suami aku dan kakak bisa menjahit. Kami juga bisa menyulam. Kami akan cari pekerjaan di kota kecil, bisa tukar dengan beras. Haha. Aduh, kalian mikir apa sih? Cari uang itu urusan pria. Mana bisa disuruh wanita? Kalian pembawa keberuntunganku, sayangku. Masa jadi beban? Suami terlalu baik pada kami. Kami rela bekerja keras untuk membalas budi suami. Lihat, sekarang sudah malam. Bulan juga sudah terbit, pas sekali. Aku akan ajari kalian pelajaran astronomi. Suami, jangan dong. Suami, apa itu pelajaran astronomi? Bagas Santoso, kamu bodoh apa? Persediaan beras di rumah hampir habis. Kamu masih mau mengisi lubang tanpa dasar itu? Bagaimanapun juga, dia kan adikku. Aku tak bisa biarkan dia terlantar. Dia sendiri yang kerja keras beli perempuan. Itu salahnya sendiri. Ngapain kamu urusi dia? Mau dia menyeret keluarga kita ke kuburan? Besok aku akan lebih sering berburu di gunung. Keluarga kita bisa makan daging, kulit hewan buruan juga bisa dijual. Belakangan hewan buruan liar di gunung semakin sedikit. Kadang seharian masuk hutan, cuma dapat beberapa ekor ayam hutan dan kelinci liar. Buat menghidupi keluarga sendiri saja sudah susah, apalagi harus menolong adik. Kalau begini terus, musim dingin ini bakal sulit dilalui. Saudara Bagas ada di rumah? Ya, Kakak Bima Pratama, ada apa kunjunganmu? Malam ini kita berburu ke hutan pegunungan dalam, yuk. Kita berburu ke hutan pegunungan dalam saat gelap. Apa? Malam ini berburu ke hutan pegunungan dalam? Kakak, duduk. Saudara Bagas, kau juga tahu di luar hutan sudah tak ada hewan buruan. Bahkan kelinci liar dan ayam hutan sulit ditangkap. Aku rasa setengah bulan lagi gunung akan tertutup salju tebal. Kita harus manfaatkan sekarang masuk ke hutan dalam untuk buruan besar. Tapi Bang Bima, berburu di hutan dalam itu 9 dari 10 orang tewas di sana. Yang berhasil keluar pun hampir kehilangan nyawa. Takut apa? Rezeki didapat dari bahaya. Sudah ku cari tahu jelas. Beberapa waktu lalu ada yang lihat seekor babi hutan sendirian di hutan dalam. Giginya hampir sepanjang 1 kaki. Tahu bisa dijual berapa? Berapa? 23.500.000 rupiah. Apa? 23.500.000? Itu cukup buat kita lewatkan tahun baru yang nyaman dan makmur. Sudah kutemukan 3 pembantu handal. Ditambah kau, kita berlima bawa senjata. Langsung gasak. Mau atau tidak? Kasih jawaban tegas. Ini terlalu berbahaya. Bang Bima, biarkan aku pertimbangkan dulu. Baik. Jangan lama-lama. Kita berangkat malam ini. Tak akan ditunggu. Baik. Aku duluan pergi. Adik ipar aku pergi dulu. Hati-hati di jalan.
Aduh, sudah berhari-hari. Kenapa perut ini belum ada tanda-tanda? Suami, aku, haidku sudah terlambat 10 hari. Kemungkinan sudah hamil. Benarkah? Akhirnya ada bagus sekali. Selamat Tuan telah memperbanyak keturunan warisan garis darah terbuka. Hadiah sedang dikirim. Selamat, tenaga Tuan bertambah 10 tingkat. Ilmu panah tingkat Mahaguru. Bagus sekali. Sekarang aku merasa lebih kuat, bisa bunuh sapi dengan satu pukulan. Dan ilmu panah ini rasanya seperti latihan puluhan tahun berada di puncak ilmu panah Mahaguru tiada tanding, hahaha. Suami, Sari, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Wanitaku sendiri hamil. Tak boleh lagi ikut aku, makan seadanya. Harus makan yang enak, makan yang paling bergizi. Besok langsung berburu di gunung. Kakak ipar, pagi. Kakakku di mana? Aku ingin pinjam busur dan panahnya. Kakakmu tidak ada. Untuk apa pinjam busur panah? Aku mau coba pergi ke hutan cari keberuntungan berburu ayam hutan dan kelinci liar. Untuk menguatkan badan Sari dan mereka. Kamu juga mau ke gunung? Kakakmu semalam pergi dengan Bima Pratama ke hutan pegunungan dalam. Katanya mau berburu raja babi hutan. Sampai sekarang belum kembali. Apa? Kakakku pergi ke gunung malam hari? Itu terlalu berbahaya? Kakak pergi ke hutan pegunungan dalam malam hari. Ini juga terlalu berbahaya. Kalau kakakmu mengalami celaka, apa yang harus kulakukan? Kakak ipar, tenang. Kakakku pasti selamat. Pasti selamat. Semua gara-garamu, anak pemboros. Kalau bukan untuk mereka di rumahmu, dua mulut yang harus diberi makan, mana mungkin dia nekat masuk hutan dalam? Aku yang merepotkan kakak. Kau jual tanah untuk beli wanita, bersenang-senang di rumah. Tapi kakakmu yang menanggung akibatnya. Kau masih punya hati nurani? Kau pantas terhadap orang tua di bawah? Aku tak akan begini lagi kakak ipar. Mau pinjam busur panah ya? Pergi ambil sendiri di dalam? Kakak ipar, Kalau begitu aku pergi dulu. Kau begitu hebat. Kau juga pergi ke hutan dalam. Mati di dalam sana, tepat menemani kakakmu. Aku di hari ziarah leluhur, bakal bakar 2 set kertas untuk kalian. kakak ipar, tenang. Aku pasti bawa kakak pulang. Wah, luar biasa. Busur ini terasa seperti tanganku sendiri. Aku coba kemampuan panahku. Aduh, ilmu panah Mahaguru ini memang hebat. Satu panah langsung kena kelinci liar 100 meter jauhnya. Nasib kakakku tak pasti. Kau ini akan jadi santapan serigala sekitar. Kakakku di mana? Harimau bermata tajam dahi putih, sebesar batu giling. Sekali gigit, Kak Bima setengah badannya habis dimakan. Aku tanya, kakakku Bagas mana? Tidak tahu, kami lihat harimau langsung lari berpencar. Tak ketemu, kami tak lihat dia. Di sekitar sini, auman harimau kakakku dalam bahaya. Jangan lukai kakakku. Kak, kamu bagaimana, Kak? Arga, kamu kenapa di sini? Kak, kamu jangan bergerak dulu. Lukamu agak dalam, aku bantu balut lukamu. Arga, benar-benar kamu. Aku tidak bermimpi. Kak, kamu tidak bermimpi. Benar-benar aku. Arga, kita cepat pergi dari sini.
hutan ini seram, lembab, bau darah cepat akan menarik hewan buas lain. Kak, jangan bergerak dulu. Kalau kamu bergerak lagi, luka akan berdarah deras. Aku lihat sekitar sini. Ada tidak obat henti darah dan selamatkan nyawa? Sekarang cari obat di mana? Lebih baik kita cepat pergi. Terdeteksi di sekitar ada ginseng liar gunung. Bisa selamatkan nyawa? Ketemu. Benda kuning jelek ini apa ini? Jangan tanya makanan. Bagaimana? Arga, apa yang kau beri aku makan? Aku merasa lukaku ini sudah tak terlalu sakit. Ini nih, namanya ginseng liar gunung. Bisa menghentikan darah, mengurai darah, meredakan radang dan nyeri. Ayo, kita pulang. Arga, harimau ini bisa dijual mahal. Tapi kita sekarang tak punya alat, tak bisa mengolahnya. Tak apa, kita bawa pulang dulu baru diolah. Arga, harimau ini kita tak sanggup menyeretnya. Lebih baik pulang cari bantuan orang. Ah, santai saja kak, cuma seekor harimau kecil, bisa seberapa berat. Aku yang menyeretnya. Ayo pergi, aku gendong kau pulang. Kita pulang cari tabib. Menyeret harimau sambil menggendongku? Arga, sejak kapan kau jadi sekuat ini? Kakak, jangan tanya banyak-banyak. Kalau ditunda lagi, Sari dan kakak ipar bakal khawatir nanti. Wah, dua nona muda. Sibuk ya? Kalian mau apa? Suamiku tidak di rumah. Silakan pergi. Wah, suami, kau maksud Arga Santoso si anak pemboros itu? Dia mungkin tak akan kembali lagi. Kamu ngomong sembarangan. Suamiku pasti akan kembali. Kembali, yang masuk hutan berburu, berapa yang bisa keluar dengan selamat? Kakakmu, Bima Pratama, bersama beberapa pemburu tua, bilang di dalam hutan bertemu harimau. Arga Santoso pasti sudah jadi makanan harimau. Hidup harus kulihat orangnya, mati harus kulihat mayat utuhnya. Sebelum aku melihat mayat suamiku, jangan asal bicara di sini. Keluar! Keluar! Arga Santoso sudah mati. Kalian berdua tak punya sandaran di tahun paceklik ini. Bagaimana bisa hidup? Betul. Lebih baik ikut kami berdua. Setidaknya masih ada makanan. Kamu pikir ikut Arga Santoso ada untungnya apa? Tanah pun tak punya. Ikut kami berdua, setidaknya takkan mati kelaparan. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Aduh. Jangan mendekat! Mendekat lagi aku tak segan. Hahaha. Dengan tangan dan kakimu yang kecil itu, lupakan saja. Lepaskan kakakku. Sayang. Jangan buru-buru, nanti giliranmu. Suami, di mana kau sekarang? Lepaskan mereka. Rumahku bukan tempat kalian berdua berbuat semaunya. Arga Santoso, bukannya kau dimakan harimau? Harimau itu sudah kubunuh. Kalian berdua, lepaskan tangan kotormu. Suami, akhirnya kau kembali. Barusan kami pikir kami akan... Jangan takut, ada aku di sini. Kamu... Arga mau apa? Kita kan sesama orang kampung. Sering ketemu mulu. Jatuhkan. Tataru! Kalian masuk paksa ke rumahku, mengganggu istriku, masih berani bilang kita warga sekampung, matilah. Lari! Ku beri izin lari. Kakiku! Kakiku! Hari ini kulepaskan nyawa kalian, hanya melumpuhkan tangan dan kaki kalian, karena kita satu desa. Kalau berani masuk lagi, atau berniat jahat pada keluargaku, lain kali yang kupanah adalah kepala kalian. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Tuan Santoso ampun, tak berani lagi. Tuan, aku salah. Kamu gak apa-apa, tidak terkejut kan? Suamiku... Mereka bilang, kau dimakan harimau. Kupikir aku takkan bisa bertemu lagi denganmu. Sayang,
Sudah kubilang aku akan kembali. Lagi pula, suamimu ini hebat sekali. Harimau takkan bisa melukaiku. Aku bahkan membunuhnya. Suamimu memang hebat, bisa mengalahkan harimau besar. Suamimu ini punya banyak keahlian lain. Sekarang, akan kuperlihatkan. Suamiku, ini masih siang bolong. Masuk tutup pintu, malam pun tiba. Rina, jangan takut gelap ya. Kakak, suamiku sudah ngantuk. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Kalau kau bilang begitu, aku jadi nggak ngantuk lagi. Malam pengantin sangat berharga. Ayo. Siapa? Lagi-lagi gangguin urusanku di tengah malam. Nggak ada habis-habisnya. Suami, jangan-jangan kakak ada masalah? Aku lihat dulu. Tolong aku. Wah, lembut sekali. Terdeteksi, wanita ini memiliki raga Phoenix. Sangat disarankan host mengambilnya. Raga Phoenix. Lagi-lagi dapat yang istimewa. Hoki asmaraku. Bukan, ini sistem yang maksa aku memperbanyak keturunan. Rina, Sari, cepat bantu. Untuk sini aman. Seharusnya sadar dulu baru membaik. Wanita ini sungguh cantik. Suami, bagaimana kalau kau nikahi dia saja? Jangan ngomong sembarangan. Dia terluka parah begini, mungkin dia bermusuhan dengan seseorang. Karena dia mengetuk pintu rumah kita tak bisa tinggal diam. Sudahlah, sudah larut malam. Tidur dulu. Baik. Nona, kau sudah sadar? Ini di mana? Luka di tubuhku, siapa yang membalutnya? Tadi malam kau pingsan di depan rumah kami, suamiku yang menyelamatkanmu. Syukurlah, sepertinya wanita inilah yang membalut lukaku. Namaku Intan Mahendra. Boleh kutanya luka di tubuhku ini? Apakah ibu yang membalutnya? Membalut? Hanya suamiku yang bisa mengobati di keluarga kami. Tentu saja suamiku yang membalut lukamu. Sial, seluruh tubuhku dilihat orang lain. Bagaimana nanti aku bisa menikah? Nona Intan, kamu bagaimana bisa terluka parah begini? Aku di jalan bertemu dengan bandit dari Benteng Angin Hitam, bertarung mati-matian dan berhasil lolos. Bandit? Itu sangat berbahaya. Tapi jangan khawatir, karena kau sudah sampai di rumah kami. Suamiku sangat hebat. Tahu, beberapa hari lalu dia baru saja membunuh seekor harimau besar. Bisa membunuh harimau, suami wanita ini pasti bukan orang biasa. Mungkin bisa ku minta tolong padanya untuk menghadapi Benteng Angin Hitam. Sudahlah, dia sudah baik hati menyelamatkanku. Lebih baik jangan libatkan dia dalam urusan berbahaya seperti ini. Nona sudah bangun, apakah tubuhmu masih merasa tidak nyaman? Suaminya perempuan ini wajahnya tampan. Dilihatnya tak jadi masalah. Terima kasih atas perhatian Tuan Muda Leluka, saya sudah jauh membaik. Tak akan saya terus mengganggu keluarga Tuan Muda. Ambil tubuh Phoenix akan mendapat hadiah besar. Jangan sampai biarkan dia pergi. Tak perlu kau ingatkan barang langka seperti ini. Mana mungkin aku biarkan dia pergi. Harus didapatkan. Kamu jangan bergerak sembarangan. Luka di tubuhmu. Baru saya beri obat herbal sederhana untuk hentikan pendarahan. Perlu istirahat beberapa hari lagi? Tidak usah. Terus mengganggu keluarga Tuan Muda mungkin akan membawa masalah untuk Tuan Muda. Jika Tuan Muda ada waktu luang, tolong antar saya ke kota kecil. Aku Arga sudah selamatkanmu. Tak takut masalah. Bila ada masalah, hadapi saja. Tuan Muda Arga Santoso, dia sangat unik ya. Tuan Santoso, kedua nyonya. Beberapa hari ini, terima kasih atas perawatan kalian. Luka, saya sudah hampir sembuh. Saatnya pergi. Kakak Intan, kakak tak perlu terburu-buru. Istirahat beberapa hari lagi tidak apa-apa. Tak bisa terus mengganggu orang Benteng Angin Hitam. Mungkin masih mencari saya. Tinggal di sini takutnya membawa masalah untuk kalian. Kalau begitu, kebetulan aku ke Pegadaian di kota jual kulit dan tulang harimau. Mari kita pergi bersama, di jalan saling jaga. Suami kamu ke kota. Bolehkah aku ikut bersama kalian? Kalian jaga rumah. Kota ramai, banyak orang, bawa kalian malah akan menarik perhatian. Baik suami, hati-hati. Tuan Muda Arga, jangan repot untukku. Aku bisa sendiri. Lukamu baru sembuh, sendiri lewat gunung. Aku khawatir. Ayo, hari masih pagi. Kedua nyonya. Sampai jumpa.
Kakak Intan, jaga diri. Sari, Rina jaga pintu, tunggu aku. Kakak, suami suka Kakak Intan? Meski suami suka Kakak Intan, tak apa. Bos, kulit harimau ini dan tulang harimau, berapa harga? Kulit ini banyak bagian rusak, warnanya juga kusam. Sepertinya disimpan sembarangan, lalu tulang harimau ini kering dan kecil. Khasiatnya mungkin biasa. Kulit harimau ini kemarin baru dikuliti. Dia bilang semua cacat. Tulang harimau sebesar itu, dia katakan kering dan kecil. Sepertinya mau tekan harga. Bos, kasih harganya. 30 tile kulit dan tulang sekaligus. 30 tile. Bos, jangan-jangan kira aku baru datang, tak tahu harga kulit harimau utuh ini di pasar minimal 50 tile, tulang harimau hitung terpisah. Adik, jangan bicara begitu. Sekarang perang berkecamuk. Barangmu ini ada harga tapi tak laku. Aku terima harus tanggung risiko. Pengelola toko tekan harga keterlaluan. Kulit harimau ini utuh, tulang harimau besar dan segar. Ini jelas barang bagus. Nona Intan, kulit harimau ini milikmu? Kalau dikirim ke kediaman Kusuma, harganya lebih dari 100 TL. Tulang harimau obat penguat tulang. Pengelola toko berbisnis boleh, tapi jangan menindas. Ini, Nona Intan, maaf, saya lihat lagi. Lihat lagi. Wah, kulit harimau ini bagus, tuan muda ini mau. Tuan muda, saya sudah setuju harganya dengan pengelola toko. Tuan muda ingin ya bayar saja. Kamu pikir kamu siapa? Di kota kecil ini, selama aku mau sesuatu, itu pasti milikku. Tuan Muda Hendra, ini pegadaian, bukan rumahmu. Wah, Nona Intan juga di sini. Kebetulan kulit harimau ini mau kuberi ke ayahku. Kamu, bantu aku nasihati si miskin ini, biar dia tahu diri. Diam apa lagi? Ambil. Aku lihat siapa yang berani. Hei, kamu mau apa? Mau apa? Di siang bolong begini. Berani melukai orang? Aku tanya sekali lagi, mau rampas? Serang! Darah! Darah! Tuan muda Hendra pengecut sekali, masih mau jadi preman. Panahku belum kena. Kamu sudah ngompol. Kamu tunggu saja. Pergi, cepat pergi. Yago, hamba tak berakal tadi. Kulit dan tulang harimau ini, hamba mau bayar 56,4 juta rupiah. Bagaimana? 70,5 juta rupiah. Setuju. Deal. Nona Intan, terima kasih atas bantuanmu. Tuan Arga memang pemanah ulung, tak perlu berterima kasih. Tuan Muda Hendra itu anak Tuan Setiawan. Dia memang suka menindas rakyat. Tembakan panahmu hari ini sudah membela warga. Urusanku di kota sudah selesai. Nona Intan, masih perlu kuantar? Tidak usah. Aku punya tempat singgah di kota kecil. Lebih baik Tuan Arga cepat pulang menemani kedua istri. Baik. Di kemudian hari, jika Nona Intan butuh bantuan, bisa cari aku di Desa Bunga Padi. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ternyata Arga bukan hanya ahli pengobatan, tapi juga maha guru panahan. Mungkin bisa kujadikan dia menantu di Benteng Phoenix, jadi sekutu yang kuat. Si pembawa sial ini akhirnya pergi juga. Cuma dengan ilmu panahnya, dia bisa dengan mudah mengambil nyawaku. Apalagi ketua benteng Pekik Phoenix sangat menghormatinya. Mulai sekarang, aku tak berani lagi ganggu dia. Suami, kau sudah pulang. Ini semua apa? Banyak sekali. Kulit dan tulang harimau dijual untuk uang. Lalu beli kain katun, baju musim dingin, selimut tebal, daging asap, dan beras. Ini butuh berapa banyak uang? Arga, kulit harimau dijual berapa?
sebanyak ini? 70.500.000 rupiah. 70.500.000 rupiah. Ini setara dengan hasil panen keluarga kita selama 10 tahun. Ya ampun, Arga, kamu benar-benar jual kulit harimau dengan harga fantastis. Tidak timbulkan masalah, kan? Kakak ipar, tenang saja, kualitas kulit harimau dan tulangnya memang bagus. Wajar harganya tinggi. Suami semua ini untuk kami. Kain ini sangat lembut. Iya, udah dingin, harus belikan kalian dan kakak ipar baju musim dingin. Selimut tebal ini buat kamu. Kamu lagi cedera kaki, jangan sampai kedinginan. Sisa beras, tepung, dan daging cukup untuk kita makan beberapa waktu. Bahan ini terlalu mewah. Suami, baju lamaku ini dijahit ulang masih bisa dipakai. Sekarang kamu sedang hamil. Meski tak memikirkan dirimu sendiri, harus pikirkan juga anaknya. Lagi pula, uang kan memang untuk dibelanjakan. Nanti pasti akan ada lebih banyak lagi. Suami, kamu baik sekali padaku. Arga, kamu benar-benar sudah dewasa. Keluarga ini punya harapan. Sisa uangnya untuk tambahan biaya rumah tangga. Uang ini aku simpan. Mulai besok, kita mulai renovasi rumah. Iya. Besok aku mau jalan-jalan ke kota kecil. Kalian berdua ada yang mau dibeli? Aku belikan sambil jalan. Suami, membangun rumah kan butuh banyak biaya. Kita tak usah beli apa-apa. Kata Sari benar. Lebih baik ditabung. Sudahlah, keluarga kita tak kekurangan uang sebanyak ini. Mau beli apa? Bilang saja. Kalau takut kakak larang, diam-diam beritahu aku. Benarkah? Suami aku ingin manisan buah tusuk. Keluarga kita suami yang putuskan. Suami sudah setuju belikanmu. Masih takut aku tak setuju? Aku cuma khawatir. Sudahlah, besok ku beli dan bawa pulang. Sari, mau apa? Kalau begitu, suami tolong belikan hiasan tusuk rambut. Baik, semua ku beli. Rina, Sari sudah hamil. Malam ini berusaha keras ya. Itu sebenarnya suami haidku sudah setengah bulan tak datang. Apa? Bagaimana aku tak tahu? Aku tak ingat tidur denganmu. Malam itu, kamu salah kira aku Sari. Lalu, Jadi hamil. Bagus, bagus. Rina, kamu sungguh pembawa keberuntunganku. Selamat Tuan memperbanyak keturunan. Warisan garis darah makin mungkin. Hadiah sedang dikirim. Selamat Tuan. Dapat ilmu bela diri tingkat mahaguru menengah. suami sayangnya kau tak bisa puas malam ini? Sudahlah, tak harus melakukan itu. Tidurlah lebih awal. Besok pagi-pagi, aku ke kota beli semua yang diperlukan. Kalau begitu sekarang, Sari, biar aku dengarkan anaknya. Apakah sudah memanggil papa? Hai suami, belum ada gerakan kok. Mana mungkin sudah memanggil papa? Kalau Rina, biar aku dengarkan. Suami, lebih baik dengarkan kakak saja. As. Tangan dan kakiku ini sepertinya tak bisa dipakai sementara ini. Semua gara-gara Arga Santoso itu. Katakan, kita ini sesama orang kampung. Kenapa dia harus bertindak begitu keras? Betul, aku tak bisa terima ini. Dia Arga Santoso itu apa haknya? Dulu cuma preman kampung yang makan saja susah. Sekarang kok bisa jadi aneh sekali begini? Iya. Dia apa haknya bisa membunuh harimau sebesar itu? Belum lagi menikahi kedua wanita itu. Bukankah semua keberuntungan di dunia ini, kok dia seorang yang dapat semuanya? Bang Hartono, jadi masalah ini kita lupakan saja begitu? Lupakan. Kapan sih aku Jaya Hartono pernah rugi sebesar ini? Ini belum selesai dengannya. Bang Hartono, kau punya cara apa untuk balas dendam? Cara? Kakak punya banyak. Jangan biarkan Arga Santoso hidup enak. Aku akan membuatnya hancur. Bang Hartono, cepat katakan apa caramu untuk membunuh Arga Santoso itu? Nanti kita juga bisa ambil wanita itu. Kau tahu benteng angin hitam? Aku? Bandit yang paling ganas belakangan ini, yaitu mereka. Coba tebak. Kalau kakak beritahu keluarga Arga Santoso keadaan mereka kepada mereka, mereka akan datang mencarinya, kan? Bagus.
Bang Hartono, ayo kita pergi sekarang. Aduh, kau. Kakak suami pergi ke kota kecil beli bahan. Harusnya sudah pulang kan? Mungkin ada urusan tertunda. Kakak ipar, buburnya sudah matang? Sediakan juga 1 mangkok untuk Arga hangatkan saja. Sudah. Arga dapat begitu banyak daging, aku potong sedikit masukkan ke bubur. Semua bisa menikmati. Benar begitu. Benar-benar harum daging. Rumah ini pasti banyak rezekinya. Tidak baik, hui. Cepat bawa mereka lewat jendela belakang. Ini dia Tuan Gunawan, lihat. Tidak bohong kan? Kau tidak bohong padaku. Di sini ternyata sembunyikan sepasang saudari jelita secantik bidadari. Kawan-kawan malam ini beruntung. Kalian siapa? Kalian mau apa? Ini rumah keluarga Santoso. Arga Santoso akan segera pulang. Pergi sana. Arga Santoso. Si bocah yang beruntung dan bisa bunuh harimau itu, gue tunggu dia pulang biar mati. Ngomong panjang sama dia buat apa? Langsung aja ikat dan bawa. Berhenti, di siang bolong begini. Kalian berani merampas wanita secara paksa? Masih ada hukum kerajaan nggak? Hukum kerajaan? Ngomong hukum kerajaan sama gua kasih tahu. Di sini, gua yang jadi hukum. Di sini gua yang jadi hukum. Gue lawan kalian. Kekasih, kau baik-baik saja? Kak, gimana nih? Tenang. Suami pasti akan selamatkan kita. Ikat kedua cewek ini. Bawa pergi. Ayo Cepat! jalan. Lepasin mereka. Ayo balik ke benteng. Minum sepuasnya, makan seenaknya. Arga Santoso, bukannya kau hebat. Nanti pulang, lihat rumahmu hilang, istrimu juga hilang. Mau ngapain lagi? Tuan, kau baik-baik saja? Cepat cari Arga. Kak, gimana perasaanmu? Arga, kau pikirkan cara untuk selamatkan kedua istrimu. Kak, kau istirahat dan sembuhkan lukamu. Sisanya biar aku yang urus. Kakak baik-baik saja. Ini karena kakak tak mampu, tak bisa melindungi adik ipar. Mereka banyak. Arga, jangan gegabah. Kakak, tahan sebentar lagi. Aku akan segera kembali. Kakak ipar, jaga baik-baik kakakku. Arga, itu sarang bandit. Kau tak boleh pergi sendirian. Aku tahu aku akan berhati-hati. Kak Intan, kenapa kau juga di sini? Setelah lukaku sembuh, aku kembali ke benteng. Kebetulan bertemu orang benteng angin hitam. Orang-orang kami kalah melawan mereka. Lalu ditangkap dan dibawa ke sini. Jangan khawatir. Suami pasti akan datang menyelamatkan kita. Pisau bagus. Pisau bagus. Ketua benteng hebat. Bawa kami duluan, menyerbu benteng Pekik Phoenix, lalu menjarah orang kaya. Lihatlah ketiga wanita itu. Wajah mereka lebih cantik dari primadona kota kabupaten. Benar-benar segar. Iya kan? Iya. Ketua benteng, malam ini Tuan harus lebih bersemangat. Taklukkan ketiga wanita ini. Jangan sia-siakan niat baik kami, saudara. Betul sekali. Kemampuanku. Kalian belum tahu? Malam ini, ketiganya, takkan ada yang lolos. Lihat Tuan Gunawan, hamba tidak berbohong kan? Ratusan kilo daging dari keluarga Santoso ini, dan kedua wanita ini, semuanya adalah persembahan hamba untuk Tuan. Iya, Tuan Gunawan, wanita-wanita ini, mereka masih muda dan segar, bisa diperas airnya. Malam ini kau pasti beruntung. Kerja bagus. Nanti setelah aku selesai main, kedua wanita ini bisa kalian nikmati juga. Terima kasih hadiahnya Tuan Gunawan. Terima kasih, Tuan Gunawan. Mulai hari ini, benteng Pekik Phoenix sudah lenyap. Bagus. Dalam radius 100 li ini hanya tersisa benteng angin hitam kita. Berkat kerja keras kalian semua, malam ini kita rayakan kemenangan bahan pangan rampasan. Silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya. Bagus. Suamiku, di mana kau? Baiklah, semua pergi ke dapur. Siapkan lebih banyak makanan dan minuman enak. Rebus lebih banyak air panas. Aku mau dengan kedua wanita ini bersenang-senang sepuasnya. Aku mau dengan kedua wanita ini bersenang-senang sepuasnya. Ayo. Nona Intan, dulu kusuruh kau menikah denganku. Kau tak mau menuruti. Sekarang, bukankah akhirnya jatuh juga ke tanganku? Aku lebih baik mati daripada kau sentuh aku, sedikit pun. Kau ini keras kepala ya? Tapi aku suka. Aku harap kemampuanmu diranjang. Juga sehebat itu. Aku masih punya pisau belati. Nanti akan kuhantam orang ini dengannya. Kalau gagal,
Lebih baik bunuh diri. Aku tak akan biarkan orang semacam ini menodai diriku sendiri. Tuan Gunawan, jangan lihat si gadis ini sekarang mulutnya keras. Setelah ditaklukkan oleh keahlianmu, siapa tahu dia akan jadi sangat genit. Benar. Dengan keahlian Tuan Gunawan, beberapa wanita ini nanti malam pasti nikmat setengah mati. Bagus, bagus. Aku suka orang sepertimu yang jujur. Ikutlah bergabung denganku. Wah. Terima kasih atas perhatian Tuan Gunawan. Begini saja, malam ini kami berdua akan jaga pintu untukmu. Kami jamin takkan ada yang masuk. Melihat kesetiaan kalian yang patut dipuji, nanti malam setelah aku selesai, semuanya akan kuberikan pada kalian. Terima kasih Tuan Gunawan. Terima kasih Tuan Gunawan. Baiklah, kalian juga bantu saja. Siap. Tuan Gunawan, tunjukkan keperkasaanmu. Dari kalian siapa yang lebih baik dimulai dulu? Lebih baik aku mati daripada membiarkan bandit menodai kehormatanku. Paling-paling gigit lidah bunuh diri. Nanti suamiku pasti akan membalas dendam untukku. Kalau bandit ini berani menyentuhku dengan tangan kotornya, aku akan menggigitnya keras-keras. Aku gigit dagingnya sampai lepas. Dia pasti tak akan berani menyentuhku dan kakakku lagi. Karena kalian semua diam saja. Terpaksa aku pilih sendiri. Nona muda, kita mulai darimu dulu. Kalau kau sentuh aku lagi, aku gigit kau sampai mati. Tak kusangka Nona yang lembut ini sifatnya begitu keras kepala. Aku suka. Jangan sentuh adikku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Penjahat mesum, lepaskan dia. Jangan buru-buru. Nanti giliran kalian, satu persatu. Tunggu. Bukannya kau ingin aku melayanimu dengan sukarela? Lepaskan dia. Aku setuju. Aku yang mencelakai mereka. Harus rela menyerah pada penjahat ini dulu untuk menyelamatkan mereka. Setelah saudari Wijaya pergi, aku bunuh penjahat mesum ini, lalu bunuh diri. Kau pikir aku bodoh? Meski kau tak setuju, aku tetap bisa memilikimu. Ngapain melepas dua gadis cantik ini? Dan lagi, jangan kira aku tak tahu kau sembunyikan pisau belati. Bagaimana kau tahu? Kamu siapa? Aku belum tahu. Tapi, aku ingin lihat. Wajahmu saat dinikmati. Seperti apa rupanya? Baiklah, mulai dari kamu. Jangan mendekat. Nona cantik, akan kusayang dengan baik. Pergi. Kakak Intan. Suami, kapan kau datang menyelamatkan kami? Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan wanitaku. Lepaskan wanitaku. Kubiarkan mayatmu utuh. Suami, akhirnya kau datang menyelamatkan kami. Bahkan sendirian, berani masuk ke benteng bandit gunung. Biar mayatku utuh. Bocah, lihat baik-baik situasinya. Sekarang, istrimu ada di tanganku. Aku sarankan, lempar busurmu ke sini, sujud dan beri hormat. Mungkin aku masih... Mungkin apa? Omong kosong. Aku akan panah kau sampai mati. Kau bocah! Berkhianat diam-diam. Apa yang perlu kubicarakan dengan bandit? Dari mana si pengecut ini? Berani berulah di benteng angin hitamku, para pengawal. Bunuh dia. Jika kau maksud orang-orang di benteng ini, maaf, tapi mereka semua sudah mati. Siapa saja bisa membual. Bocah, aku tak percaya. Banyaknya anak buahku, bisa kau selesaikan diam-diam begitu saja. Aku sarankan, lebih baik kau menyerah. Tidak percaya? Coba dengarkan. Di sekeliling ini, masih ada suara apa? Ternyata di luar tak ada suara apapun. Tampaknya dia berkata benar. Dia ahli panahan. Dekat, dia tak bisa bertarung. Aku harus cari cara mendekat. Kalau pinter, kau kubunuh dengan mayat utuh. Jagoan kasihanilah, jagoan kasihanilah. Barusan aku tak mengenal orang hebat menghina Tuan. Jagoan, ampunilah nyawaku. Aku rela menyerahkan semua harta benteng angin hitam sebagai permintaan maaf. Omong kosong. Kalau kubunuh kau, bukankah hartanya jadi milikku? Ini kunci gudang. Hanya aku yang tahu. Jagoan, biarkan aku hidup. Aku antar Tuan ke gudang. Bagaimana? Hati-hati Arga! Hati-hati Arga! Sekarang kita dekat. Mau pakai panah lagi bagaimana? Dasar kau. Bukannya kau jago memakai panah? Sekarang lihat kau bisa apa?
Kau kira aku cuma bisa panah? Pas untuk mencoba ilmu baru yang kupelajari, ilmu bela diri tingkat mahaguru. Aduh, kau ternyata maha guru bela diri. Suami, kupikir aku takkan bertemu lagi denganmu. Suami, akhirnya kau datang menyelamatkan kami. Mana mungkin aku biarkan mereka menyakiti kedua istriku yang lugu ini. Pria yang barusan seperti dewa kematian itu saat ini dengan lembut menenangkan istri dalam pelukannya. Pria seperti inilah yang pantas menjadi suamiku. Sudahlah, pulang dulu. Hiasan rambut dan permen tusuk masih menunggu kalian di rumah. Terima kasih, Tuan Arga, atas nyawa yang kau selamatkan. Kebaikan hari ini takkan kulupakan seumur hidup. Ditambah sebelumnya, aku sudah berutang 2 nyawa padamu. Nona Intan, benteng angin hitam sudah hancur. Kedepannya, apa rencanamu? Benteng Pekik Phoenix sudah tiada. Saat ini aku tak punya tujuan. Jika Nona tak keberatan, bisa tinggal di rumahku. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Arga. Nona Intan, apakah kau tahu letak gudang mereka? Bangunan di benteng ini kebanyakan serupa. Jika Tuan Arga mempercayaiku, akan kuambilkan untukmu. Aku percaya pada integritas Nona Intan. Silakan, aku tunggu di sini. Baik, aku pergi sekarang. Suami, kau percaya begitu saja pada Kak Intan. Aku dan kakak saat mengungsi, banyak melihat saudara kandung bermusuhan karena uang. Nona Intan berbeda dengan mereka. Dibanding harta, dia lebih menghargai janji. Seperti kalian berdua. Apa kalian akan meninggalkanku karena harta? Tentu tidak. Suamilah yang menyelamatkan kami. Mana mungkin kami akan meninggalkanmu hanya karena uang? Aku tahu kalian tidak akan. Gadis bodoh. Tuan Santoso, semua emas perak benteng angin hitam ada di sini. Bagus, kalau begitu, mari kita pulang. Dia bahkan tak melihatnya. Betapa dia percaya padaku. Aku tak boleh mengecewakan kepercayaan ini. Kakak Intan, ayo kita pulang bersama. Baik, Kamu bilang Arga pergi sendirian ke benteng bandit. Kalau dia tak kembali, gimana dong? Aku percaya Arga harimau saja bisa dia bunuh. Bandit gunung pasti bukan lawannya. Masa harimau disamain dengan bandit? Beda jauh. Kalau dia tak kembali, kita cuma bisa mengambil jasadnya. Kakak ipar, kami sudah kembali. Arga, kalian baik-baik saja? Syukur sudah pulang. Syukur sudah pulang. Kakak ipar, bikin kalian khawatir. Benteng angin hitam sudah kubasmi. Ini dirampas dari benteng angin hitam, semua emas peraknya. Banyak sekali. Arga, jangan sampai bocor ya. Jangan-jangan kalau ada yang tahu timbul niat jahat, bisa berabe lagi. Ya, Arga, kamu harus simpan baik-baik, jangan sampai orang luar tahu. Kakak ipar, tenang saja. Bahkan kalau ada yang tahu dan mau merampas, harus tanya dulu busur di tanganku ini setuju atau tidak. Kakak Intan, duduklah minum dulu. Lapar kan? Aku buatkan makanan. Suami, aku bantu. Kamu sedang hamil, duduk dan istirahat saja. Sari, kamu juga. Arga, aku bantu nyalakan apinya. Nona Intan, kamu sedang cedera. Hal seperti ini jangan kamu yang lakukan. Tenang saja, cepat kok. Kak Intan, suami kami orangnya baik. Lagi pula, di rumah kami juga nggak ada banyak aturan. Jangan sungkan. Hari ini terima kasih banyak. Ngapain terima kasih? Karena sudah tinggal di sini, kedepannya kita satu keluarga. Nanti setelah lukamu sembuh, kita akan perbaiki rumah ini, bangun rumah besar. Suami, kamu mau bangun rumah besar? Iya, bangun rumah besar, biar kalian tinggal dengan nyaman. Rumah yang sekarang ini untuk tidur kita semua agak sempit. Apalagi kalian lagi hamil. Nanti kalau sudah punya anak, di sini jelas nggak muat. Suami, kalau gitu nanti boleh nggak buatkan aku ke kamar kecil sendiri? Aku mau tidur sendiri. Tentu saja boleh. Bukan cuma kamu, Sari juga dapat. Aku juga dong. Bertanggung jawab, punya kemampuan, dan perhatian pada keluarga. Pria seperti ini jarang ada di dunia.
Makan yang banyak, tenangkan diri. Suami, katamu besok mau bangun rumah besar? Sepertinya beberapa hari ini belum bisa. Tapi desainnya sudah aku pikirkan. Nona Intan, kamu lebih berpengalaman. Nanti bantu aku memberi masukan. Tuan Muda Arga sudah menyelamatkan nyawaku. Aku pasti akan membantu. Sudah lama aku tinggal di perkampungan benteng. Banyak pengalaman membangun rumah dan gubuk. Bagus sekali. Suami, kalau begitu kita mau bangun berapa kamar? Paling tidak, 4 kamar tidur, 1 ruang utama, 1 dapur, dan 1 gudang. Lalu, oh iya, harus buatkan untuk kalian sebuah ruang menyulam. Dan pondok kecilku? Tak akan kulupakan. Uangnya cukup. Bahan-bahannya akan kubeli di kota kecil. Tenaga kerjanya akan kurekrut dari desa. Tuan Muda Arga Santoso, tiba-tiba membangun rumah besar-besaran bisa menarik perhatian. Bisa-bisa orang menghubungkannya dengan harta benteng angin hitam yang hilang. Lebih baik cari alasan yang masuk akal untuk menggunakan uang itu. Nona Intan mengingatkanku dengan tepat. Aku sudah memikirkannya. Nanti akan kucari alasan yang cocok. Malam ini, kita tidur di mana? Aku bisa tidur di lantai di ruang utama. Mana bisa Kak Intan tidur di lantai? Bagaimana kalau malam ini kamu tetap tidur bersama kami? Kalau begitu, Tuan Muda Arga Santoso tidak punya tempat tidur dong. Harus tidur di lantai? Jangan. Kak Intan, bukannya harus suami yang tidur di lantai? Kita berempat bisa berdesakan. Ranjang itu masih muat kok. Itu, mana bisa begitu? Tak apa, Kak Intan, kamu tidur di bagian dalam, suami tidur di luar, kan selesai. Kalau tidak bisa, aku bisa tidur di lantai. Kak Intan masih luka. Lebih baik tidur di kasur. Bagaimana kalau kita berempat berdesakan saja, Tuan Arga? Jangan tidur di lantai. Tampaknya Intan Mahendra sudah sangat menyukaiku. Tinggal sedikit lagi bisa kudapatkan. Suami, apa kamu juga ingin menikahi Kak Intan? Jangan ngomong sembarangan. Aku ini tipe orang yang memanfaatkan budi untuk minta balasan. Iya, suamiku kan lelaki sejati dan pria terhormat. Tidur. Kalau tidak tidur juga, aku akan jalankan hukuman keluarga. Suami aku kok tidak tahu kapan kita punya hukuman keluarga. Hukumannya adalah memukul pantatmu. Suami, kalau begitu sekarang, apa kamu ingin menjalankannya? Kalau bukan karena Rina baru hamil, dan Kak Intan juga ada di sini, aku pasti akan menjalankannya dengan keras. Hanya bisa lihat, tak bisa sentuh. Sangat menyiksa. Suami, kenapa kamu diam saja? Aku tidak mau bicara. Struktur balok rangka di sini, kalau pakai sambungan pasak kayu, bukan paku besi, akan lebih kokoh dan awet. Masuk akal. Kak Intan memang sangat ahli dalam hal ini. Suami, Kakak Intan minum. Terima kasih. Lihat kalian berdua seperti 2 maestro pengrajin. Soal membangun rumah beberapa hari ini belum bisa dikerjakan. Hanya bisa menyelesaikan gambarnya dulu. Adik Sari terlalu memuji. Aku juga hanya sedikit tahu saja. Tuan Arga, lah yang lebih banyak paham. Kakak Intan, sikap rendah hatinya ini mirip dengan suami dulu. Mungkin ini yang disebut mirip suami istri. Masa sih, adik Rina jangan menggodaku. Aku akan mengantar makanan dan uang untuk kakak. Sekalian melihat luka di tubuh kakak. Kalian tinggal di rumah saja. Jangan buka pintu untuk siapapun. Aku segera kembali. Lukaku sudah hampir sembuh. Aku ke kota kecil dulu urus urusan akhir benteng Phoenix. Lalu bantu Tuan Arga menanyakan harga bahan bangunan di sana. Malam ini pasti kembali. Kalau begitu, suami dan kakak Intan cepat pergi, cepat pulang. Baik. Ayo. Kak, Kakak Intan sepertinya sangat memperhatikan urusan suami. Kakak Intan orang yang tahu balas budi dan tegas. Suami percaya padanya. Kita juga harus percaya padanya. Lagi pula, kakak Intan orang yang sangat baik. Kalaupun dia benar-benar masuk, pasti akan hidup rukun dengan kami. Arga Santoso, keluar kau. Sepertinya ini, Tuan Muda Hendra dari kota kecil itu. Suami belum pulang. Bagaimana ini?
Wah, hanya kalian berdua di rumah? Di rumah? Mana Arga Santoso? Suami sedang keluar urusan. Ada keperluan apa, Tuan Muda? Ada keperluan apa? Tentu saja mau menghitung utang dengan Arga Santoso. Dia membuatku memalukan di depan umum. Hari ini aku bawa Inspektur Darmawan untuk menangkapnya. Mimpi. Suamiku takkan melepaskanmu. Dia takkan melepaskanku. Tahu siapa yang kubawa hari ini? Tahu siapa yang kubawa hari ini? Ini Inspektur Darmawan, terkenal di dunia persilatan. Ilmu receh suamimu itu, di hadapan Inspektur Darmawan cuma angin lalu. Minta kalian pergi. Suamiku segera pulang. Segera pulang? Baguslah. Aku temani kalian dulu. Minggir! Minggir! Wah, cantik tapi galak. Wah, cantik tapi galak. Tapi aku suka tipe seperti ini. Inspektur Darmawan, tahan dia. Nona muda, buat apa susah-susah? Menurut saja pada Tuan Muda Hendra. Bukankah lebih baik? Si pecundang ini, mana bisa menandingi suamiku? Sekalipun mati, aku takkan menurutinya. Kau pengecut! Berani-beraninya melukaiku. Siapa suruh kau sakiti kakakku? Jangan sentuh adikku. Sudah diberi baik malah minta yang buruk. Inspektur Darmawan, ikat mereka berdua untukku. Akan kubawa mereka ke rumahku dan bereskan mereka. Suamiku takkan membiarkan kalian. Rumahku bukan tempat kalian berbuat semaunya. Suami sudah pulang. Lepaskan mereka. Kau datang tepat waktu. Aku sedang cari engkau. Suami, Jangan takut, karena aku sudah pulang, semua akan baik-baik saja. Anda adalah Arga Santoso? Tuan Muda Hendra, terakhir kau masih kulepaskan. Kali ini, kau masih berani buat keributan di rumahku? Arga Santoso, terakhir kali kau membuatku kehilangan muka di siang bolong. Hari ini aku bawa Inspektur Darmawan untuk balas dendam. Bawa berapa orang pun tak akan berguna. Sampah ya tetap sampah. Kau! Anak muda, di siang bolong, kau berani lukai Tuan Muda Hendra. Hari ini akan kutangkap dan bawa engkau ke pengadilan. Petugas pemerintah. Bagus. Akan kulihat apakah ilmu recehku ini layak bertarung denganmu. Kalian mundur, jangan sampai terluka. Anak muda, kau berani lawan aku. Tidak takut mati di bawah telapak tanganku? Arga Santoso, aku sarankan kau segera berlutut, beri aku 3 kali hormat dengan kepala menyentuh lantai. Lalu, serahkan kedua istrimu. Mungkin aku biarkan kau hidup. Barangkali aku pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Ingat, jurus andalan Inspektur Darmawan, yaitu telapak maut yang termasyhur di dunia persilatan. Telapak itu sanggup membelah batu besar. Kau pikir layak lawan aku? Bocah, kau cari mati? Aku punya sistem, masa mau kau tindas? Suami, benda apa ini? suami, kenapa benda ini bunyi sekali? Lalu dia langsung mati. Ini namanya senjata api mesiu. Aku yang minta pandai besi tua buatkan. Di luar 7 langkah, senjata api lebih cepat. Dalam 7 langkah, senjata api lebih cepat dan tepat. Bahkan Mahaguru Darmawan pun bukan lawannya. Berarti aku pasti mati dong. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku izin kau pergi? Hehehe, salah paham. Ini semua salah paham. Tuan Muda Hendra, sepertinya pelajaran terakhir kali kurang mendalam. Kau belum ingat ya? Ampun, ampun. Kumohon lepaskan aku. Aku memandang rendah orang. Tuan berlapang dada. Beri aku kesempatan. Coba tebak, apa aku akan mengampunimu? Ampuni aku, ampuni aku. Dia ngumpul lagi. Pergi. Jangan sampai kulihat kau lagi di desa bunga padi. Kalau tidak, tak akan semudah sekarang ini. Baik. Gue langsung minggat. Tunggu.
Kalian berdua, bawa dia pergi. Baik. Suami, kamu pulang tepat waktu. Sudah aman. Mulai sekarang, tak akan ada masalah lagi. Aku tak akan biarkan siapapun mengganggu kalian lagi. Suami, kenapa kamu biarkan Tuan Muda Hendra pergi? Kalau dia mati di rumah kita, nanti repot juga membereskannya. Lagi pula, gue masukkan tenaga dalam tersembunyi ke tubuhnya. Dalam 10 hari sampai setengah bulan, dia pasti mati. Nanti tak ada hubungannya dengan kita. Kita juga tak perlu membereskannya. Suami, Kamu hebat sekali. Tuan Muda Arga, aku sudah cari tahu harga bahan bangunan di kota kecil. Beberapa toko ini cukup cocok. Bagus. Terima kasih sudah repot-repot, Nona Intan. Aku bersulang untukmu. Harusnya aku yang bersulang untukmu. Kalau bukan karena kalian, aku pasti sudah mati di tangan benteng angin hitam. Wah, daya tahan minumnya bagus. Sebenarnya daya tahan minumku sama sekali tak bagus. Tapi, maksa diri temani Tuan. Daya tahan minum tak bagus. Kok minumnya buru-buru? Tuan Muda Arga, gimana sih latihan ilmu bela dirinya? Kok bisa bagus banget? Mau belajar? Setelah habiskan mangkuk ini, aku ajarin kamu. Oke. Tuan Muda Arga, kok jadi 3? Kak Intan, kamu mabuk ya? Ayo kita minum semangkuk sup supaya sadar. Nggak mabuk. Aku sama sekali nggak mabuk. Nggak mabuk. Suami Kak Intan sudah mabuk. Malam ini kamu harus merawatnya dengan baik. Hampir lupa sama kamu. Rina, kamu ikut aku juga. Malam ini kita harus kasih tempat yang bagus buat Kak Intan. Kak, aku belum selesai makan? Nona Intan, kamu benar-benar mabuk. Daya tahanku minum sangat kuat. Nona Intan, kamu bilang nggak mabuk? Kok berdiri aja goyang-goyang? Tuan Muda Arga, budimu menyelamatkan nyawaku tak bisa kubalas. Hanya bisa kubalas dengan menikahimu. Setelah malam ini, kau akan menjadi milikku. Kuharap Tuan Muda berbelas kasihan. Diminta host segera selesaikan misi ini. Dasar, memang perlu dikasih tahu? Pria ini mulai sekarang jadi suamiku. Tadi malam, orang ini benar-benar gila. Aku sendiri hampir tak tahan. Benar-benar, dia sama sekali tak tahu mengasihi wanita. Nona Intan, kamu sudah bangun? Hubungan kita sudah sampai sejauh ini, masih panggil aku Nona Intan. Aku cuma takut kamu belum bisa menerima begitu cepat. Aku sudah memutuskan memilihmu, tak akan kusesali. Nah, sekarang kau harus ganti panggilan. Panggil aku apa? Suami. Apa? Suami. Apa? Tak terdengar? Suami? Hah? Aduh, aku mau cari adik Rina dulu. Intan memang raga Phoenix. Rasanya, sekali merasakan jadi ketagihan. Terdeteksi Inang telah bercocok tanam dengan Intan Mahendra, pemilik Raga Phoenix. Namun belum hamil. Belum ada hadiah. Peringatan, Raga Phoenix adalah fisik langka, sangat istimewa, sangat sulit hamil. Harap Inang lebih sering bercocok tanam. Raga Phoenix sangat sulit hamil. Lebih sering bercocok tanam. Pantas saja sistem ini dulu sangat sarankan aku mengambilnya. Rupanya, semakin sulit ditaklukkan, hadiahnya makin besar. Kebetulan Rina dan Sari sedang hamil, tak bisa disentuh. Aku bisa fokuskan seluruh tenaga pada Intan. Hadiah dari Raga Phoenix ini sungguh bikin penasaran. Ingat, setelah Rina dan Sari hamil, hadiahnya langsung tingkat Mahaguru. Hadiah dari Raga Phoenix ini pasti lebih besar lagi. Malam ini lanjut lagi. Hah?
Hah. Aduh, rumah ini harus cepat dibangun. Kita tak bisa terus menyuruh Sari dan Rina tinggal di gudang kayu bakar. Mereka sedang hamil. Aku cek harga bata. Kakak Intan, tidurmu tadi malam bagaimana? Cukup nyenyak. Terima kasih perhatiannya, adik Rina. Ayo cepat makan. Suami, hari ini ada rencana apa? Hari ini pergi ke kecil. Bahan-bahan bangunan rumah harus dipesan. Intan ikut denganku. Dia lebih paham harga pasaran. Baik, aku sudah menyapa para pengelola toko itu. Soal harga masih bisa ditawar. Sari, Rina, kalian di rumah, buatlah daftar perabotan yang perlu ditambah. Nanti ku beli sekalian. Suami, aku ingin menaruh rak sulam besar di ruang sulam. Boleh, beli saja. Lagi pula uangnya banyak sekali. Cuma disimpan juga percuma. Uangnya tak akan habis. Suami, membangun rumah itu urusan besar. Uangnya lebih baik dihemat. Sari, uang sebanyak itu cuma untuk bangun rumah tak akan habis. Jangan khawatir soal ini. Yang paling penting sekarang adalah kamu dan Rina menjaga kesehatan, melahirkan dengan selamat. Sungguh pria pilihanku. Layak diandalkan seumur hidup. Suami, kalian pulang? Bahan-bahan bangunan rumah sudah dipesan semua bata, kayu, genteng. 3 hari lagi akan diantar bertahap. Para pengelola toko itu dengar kita mau bangun rumah besar. Harganya diturunkan lagi 10%. Suami, rumah besar kita akan dibangun seperti apa? Gambarnya di sini. 4 kamar tidur menghadap selatan, ruang utama luas, halaman belakang masih ada kebun sayur. Bagus sekali. Begitu anak lahir nanti ada tempat untuk berlari. Suami, kalau di desa ada yang tanya asal uangnya. Katakan saja, aku di gunung nemu ginseng tua, lalu dijual ke toko obat di kota. Alasan ini bagus. Harta karun di gunung belakang banyak orang lain juga tak bisa periksa. Beberapa hari ini kalian istirahat saja di rumah. Urusan bangun rumah biar aku yang urus. Suami kerja keras. Suami, aku bantu hitung dan catat keuangan. Pemasukan dan pengeluaran uang tak boleh sembarangan. Sudah malam, sebaiknya beristirahat. Intan, malam ini harus giat ya. Aduh, tahu. Arga ada di rumah? Kakak, cepat duduk. Kakak, kondisi tubuhmu bagaimana? Sudah sembuh, ayo duduk. Nona Intan juga ada di sini. Kakak, mulai sekarang jangan panggil dia Nona Intan lagi. Dia adalah istri baruku. Mulai sekarang, dia juga adik iparmu. Haha. Kakak. Adik ipar, tak perlu terlalu formal. Kalau Arga nakal padamu, langsung bilang ke kakak. Baik, terima kasih kakak. Arga, kudengar dari warga desa, kau mau bangun rumah besar. Benarkah? Benar. Gambar rancangannya sudah siap. Arga, uang dari benteng angin hitam itu jangan sampai bocor keluar. Bisa-bisa datang masalah. Kakak, aku menemukan ginseng di gunung. Lalu kujual untuk dapat uang. Uang buat bangun rumah, semua dari hasil jual ginseng itu. Iya. Memang ginseng. Dasar ingatanku. Haha. Kakak, aku minta tolong. Kakak di desa ini pengalamannya luas, kenalannya juga banyak. Minta tolong kakak mengurus urusan bangun rumah ini. Tak masalah. Siapa di desa yang rajin kerja, siapa yang malas dan licik, aku tahu semuanya. Serahkan saja padaku. Oke. Kalau kakak yang urus, aku tenang. Kalau tidak, sampai merekrut yang malas dan licik. Sebelum salju turun, rumahnya tak selesai. Suami. Haidku terlambat beberapa hari. Benarkah? Tuan rumah terdeteksi, berhasil membuat Raga Phoenix hamil. Hadiah khusus dikirim. Selamat, Tuan mendapatkan warisan teknik bangunan agung, warisan ilmu. Warisan teknik bangunan agung, teknik yang sangat rumit. Intan, kau juga pembawa keberuntunganku. Bisa meneruskan garis keturunan untuk suami adalah keberuntungan Intan. Suami, apa yang kau katakan tadi? Warisan teknik bangunan agung, itu apa? Itu adalah yang baru saja kupikirkan, sebuah metode konstruksi. Dengan cara ini, rumah kita bisa dibangun lebih cepat dan kokoh, dan juga bisa lebih aman. Bagus sekali. Suami, kau tahu banyak sekali. Sedikit-sedikit, tapi cukup untuk membangun rumah. Kalau begitu, apakah gambarnya harus diubah? Diubah? Dengan metode bangunan ini, kita juga bisa mengoptimalkan tata letak rumah. Di sini bisa ditambah ruang simpan rahasia. Di sini bisa ditambah ruang bawah tanah penyimpan bahan pangan.
Bisa juga ditambah lorong rahasia. Kalau terkepung, kita bisa kabur lewat lorong rahasia. Ide yang bagus. Suami kakak bilang pekerja sudah direkrut semua. Semuanya orang jujur yang bisa dipercaya. Bagus. Nah, aku percaya kemampuan kakak. Materialnya besok sampai. Lusa hari baik, kita langsung mulai gali dan bangun. Datang banyak orang sekaligus, makan juga jadi masalah besar. Jangan khawatir, adik. Aku sudah bicara dengan suami. Sudah minta bantuan 2 ibu di kampung yang cekatan untuk masak. Upah dibayar harian. Beras, tepung, daging, sayur sudah disiapkan cukup. Betul. Jangan sampai merugikan warga yang bantu kita. Sari, Rina, kalian sedang hamil. Tinggal saja di dalam rumah. Jangan ke lokasi kerja nanti terbentur. Baik, suami. Kalau begitu kami duduk di dekat jendela lihat-lihat saja. Boleh? Boleh. Mau lihat bagaimanapun boleh. Suami, ini daftarnya. Total 15 orang. Sudah cap tangan semua. Upah dan peraturannya juga sudah kujelaskan pada mereka. Bagus. Kamu sudah bekerja keras, Intan. Lusa, tolong kakak antarkan mereka ke sini. Keluarga kita benar-benar akan makmur. Ini dia. Menurut catatan warisan teknik bangunan agung, tata letak fondasi dan tiang sudah dioptimalkan, sangat kokoh. Ruang simpan rahasia, ruang bawah tanah, lorong darurat, lengkap semuanya. Suami benarkah? Kamar sulam kami benar-benar di sudut tenggara? Pencahayaan di sana paling bagus. Tentu saja, pondok kecilmu. Sudah jelas tercantum di gambar rencana. Bangun tidur langsung bisa lihat cahaya pagi. Nanti pekarangan tempat anak-anak berlari juga akan jadi sangat luas. Suami, biaya buruh dan pengeluaran makan. Sudah aku hitung dengan jelas. Ini bagian yang perlu dikeluarkan hari ini. Selain itu, 2 ibu yang bantu masak juga sudah sampai. Sedang menunggu perintah di luar halaman. Baik. Hari-hari ini, kalian sudah bekerja keras. Hari ini pondasi rumah baru digali. Hari baik keluarga kita yang sesungguhnya dimulai dari detik ini. Suami terlalu sungkan. Ini urusan keluarga. Juga hal yang membahagiakan. Saat baru lintas waktu ke sini, aku miskin dan tak punya apa-apa. Sekarang sudah punya 3 istri. Rumah juga segera direnovasi. Hari baik sudah di depan mata.